Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Ketimang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di 3 pembahasan terakhir di bab Toharoh, yaitu bab yang terkait dengan kaum perempuan haid, nifas, dan istihadah. Setelah 3 pembahasan ini kita akan geser ke bab sholat. Saya mulai saja. Yang pertama adalah tentang haid. Ta'rifuhu, haid itu apa? Haid itu biasa dimaknai secara bahasa aslul haidi fil lughah as-sailan. Ya. Secara bahasa haid itu artinya adalah sesuatu yang mengalir. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah ad-damul kharij min qubulil mar'ah hala sihhatiha min ghairi sababi wiladatin. Yang dimaksud dengan sesuatu yang mengalir itu adalah darah yang keluar dari kemaluan kaum perempuan bagian depan dalam keadaan sehat. Dan bukan karena sebab melahirkan, karena sebab melahirkan nanti ada sendiri. Jadi sesuatu yang mengalir, yang keluar dari kemaluan kaum perempuan ketika dia sehat dan bukan pada saat melahirkan. Waktuhu, kapan biasanya haid itu? Ya katsirun minal ulama'i anna waqtahu la yubda'u qabla bulughil untha tis'a sinin. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa keadaan haid itu biasa dialami kaum perempuan tidak kurang dari usia 9 tahun. Jadi rata-rata paling cilik perempuan mengalami haid itu paling cilik 9 tahun. Begitulah pendapat para ulama. Maka fa idza ra'atid dam qabla bulughiha hadza sin la yakunu dama haidin. Karena itu kalau ada anak kecil di bawah 9 tahun kok mengeluarkan darah dari kemaluannya, maka sepakat para ulama indikasi terbesarnya bukan haid, gitu ya. Bal damu illatin wa fasadin, tapi mesti karena penyakit tertentu, ya. Jadi kalau ada anak belum 9 tahun kok mengeluarkan darah dari kemaluannya, curigalah itu penyakit, gitu ya. Karena kebiasaan umumnya, kata para ulama, darah haid itu baru keluar paling cepat ketika seorang anak perempuan itu usianya 9 tahun. Wa qad yamtaddu ila akhiril umuri, dan dia bisa tidak hanya 9 tahun, bisa 10, bisa 11, bisa terus, ya.
Walam ya'ti dalilun ala anna lahu ghayatun yantahi ilaiha. Dan masa haid itu kemudian berkelanjutan sampai terserah usianya berapa, tidak ada dalil yang menunjukkan usia berapa haid itu akan berhenti. Macam-macam nanti, mungkin ada yang 48, mungkin ada yang 50, mungkin ada yang 55, mungkin ada yang 60 ya, menopause maksudnya. Tidak ada ukuran tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Famata ra'atil ajuzal musinnah adam fahuwa haidun. Orang yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah sepuh, selama dia masih mendapati keluar darah dari kemaluannya, berapapun usianya, maka itu haid gitu ya. Ini umumnya. Yang berikutnya, satu pengertian, dua waktu, tiga laun warnanya. Yustaratu fi damil haid ayyakuna ala launin min alwanid damil adiyah. Disebut darah haid kalau warnanya itu sekurang-kurangnya sebagaimana berikut. Yang pertama as-sawad. Warna darah haid itu hitam, merah tapi cenderung hitam. Berdasarkan hadisnya Fatimah binti Abi Hubeish, annaha kanat tustahadu faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidah fa innahu aswad yu'raf. Ya, istihadah. Ketika Abu Hubeish istihadah, Nabi SAW bersabda, ya, apabila darah haid itu keluar, maka kata Rasulullah SAW, fa innahu aswad yu'raf, biasanya agak kehitaman dan itu bisa diketahui. Fa in kana kadzalik fa'amsiki anis sholat. Kalau keadaannya demikian, warnanya agak hitam, sampean biasa ketemu setiap bulan, fa'amsiki anis sholat, maka tidak perlu sholat Anda. Fa'idza kana al-akhar fatawaddai. Loh, tapi kalau darahnya warnanya itu tidak hitam, lain daripada itu, ya cukup wudu saja kemudian sholat. Fa innama huwa irkun, karena yang demikian itu biasanya karena penyakit uratnya ada yang salah. Itu yang pertama, warnanya agak kehitaman. Yang kedua al-hamrah lianna aslu launid dam. Yang kedua, warna darah haid itu tentu saja merah, karena warna asalnya darah itu merah. Yang ketiga as-safra. Ketika darah haid itu bisa jadi berwarna agak kekuningan. Wa hiya ma'un tarahul mar'ah kasadidi ya'luhu isfirarun. Ya, bisa jadi kalau berwarna kekuningan, bisa jadi. Ya tentu saja keadaan tertentu nanti ya. Yang keempat al-kadrah. Itu warnanya agak keruh, budak. Wa hiya tawassut baina launil bayad was sawad. Maksudnya warnanya tengah-tengah antara setengah putih setengah hitam. Kalma il washi, seperti air yang kotor. Berdasarkan hadisnya Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya Marjanah maula Aisyah yang merupakan pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Marjanah itu tadi berkata, kanatin nisa, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kanatin nisa, apa ini? Yub'atsunna ila Aisyah bidirjah fihal kursuf fihi safrah min damil haid yas'alnaha 'ani shalah fataqulu lahunna la ta'jalna hatta tarayinnal qussah.
hatta tarayinnal qussatal baida, rawahu Malik wa Muhammad bin Hasan wa allaqahul Bukhari. Hadis ini sayangnya oleh Imam Bukhari dianggap mu'allaq, tapi bisa memberikan penjelasan ya, bahwa Alqamah bin Alqamah dari ibunya namanya Marjanah yang merupakan maulah Aisyah, pembantunya Aisyah ya. Dia mengatakan kanatin nisa, beberapa perempuan, yang ngomong tadi itu Marjanah, ibunya Alqamah bin Alqamah. Dia menceritakan kanatin nisa yub'atsunna ila Aisyah bidirjah. Perempuan-perempuan pada masa tabi'in itu datang kepada Aisyah ya, mereka datang dengan membawa dirjah fihal kursuf fihi safrah min damil haid. Jadi nggawa contoh nek gampangane kaya nek saiki niku dirjah itu padha karo ngapunten apa jenenge pembalut gitu ya, kain ana benange titik gawe napa, ada anyaman benangnya ya, untuk ya fungsinya seperti pembalut itu, cuma warnanya kuning. Fihi safrah min damil haid, di situ ada warna agak kuning tapi jenisnya darah haid yang agak kuning. Yas'alnaha anis shalah, nek ngene iki salat napa mboten Aisyah, itu pertanyaannya apa namanya, orang-orang perempuan di masa tabi'in kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fataqulu lahunna, maka Aisyah menjawab kepada para perempuan tadi, la ta'jalanna hatta tarinnal qussatil baida. Kata Aisyah, ojo salat dhisik, ojo kesusu salat sampai apa namanya tadi itu, pembalut kalian itu yang nempel di situ warnanya agak putih, nek si kuning ojo, nah begitu ya. Sehingga sebagian dari darah haid itu ya warnanya agak kuning, itu maksudnya, belum betul-betul putih bersih. Kata Aisyah ketika ditanya ngene niki pun asal salat napa dereng, sik ojo dhisik, entenono warna putih. Wa innama takunu as-safrah wal katirah haidan fi ayyamil haid wa fi ghairiha la tu'tabaru haidan. Tapi perlu diingat, nek wernane encene rada budhek rada kuning iki dihitung sebagai darah haid kalau memang ada di waktu haid. Nah tinggal niteni kaitane, nah itu kan gitu ya, karena berulang terus maka tinggal niteni kaitane. Kaitan itu pertamane gitu loh, karena dia siklusnya terus menerus. Oh iki encene wayahe haid, nek keluar berwarna kuning, keruh, agak putih, agak kuning, maka itu dianggap haid meskipun warnanya sudah bukan merah dan tidak kehitaman. Tetap kalau itu dalam apa namanya, dalam kurun waktu memang masih waktunya haid, tetap dianggap haid. Tapi kalau warnanya kuning, mungkin warnanya putih, mungkin ada yang keluar warnanya keruh, tidak dalam masa haid, ya bukan haid. Nah, gitu ya. Itu orang sekarang menyebutnya keputihan gitu ya, atau apapun namanya itu. Tapi kok umpama warnanya seperti keputihan ada di waktu biasanya haid, ya itulah disebut haid. Karena itu yang paling penting adalah menghitung waktunya.
kapan. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia menceritakan kunna la na'uddu safrah wal qadrah ba'da tuhri syai'an. Kami biasanya kalau mengetahui melihat warna yang keluar dari kemaluan itu agak kuning atau agak keruh, tapi waktunya sudah lewat dari waktu haid, maka tidak kami anggap sebagai darah haid. Itu. Nah, pertanyaan ini, haid itu pirang dino sih? Seminggu tak, 10 dino tak, 13 dino tak, 15 dino? Muddatuhu. Ikhtalafal ulama'u fil muddah faqala ba'duhum la hatta li aqallihi wa qala akhirun aqallu muddatihi yaumun wa lailah wa qala ghairuhum salasatu ayyam wa amma aktsar faqila asyratu ayyam wa qila khamsatu asyra yaum. Jadi para ulama berselisih pendapat ini tentang berapa lama sih orang haid itu. Ya. Ada yang berpendapat paling sedikit 1 hari, ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat paling banyak 10 hari, ada yang berpendapat paling banyak 15 hari. Itulah. Oleh karena itu kalau kita baca di sini la yutaqaddaru aqallul haidi wala aktsaruhu wa lam ya'ti fi taqdiri muddatihi ma taqumu bil hujjah. Ya. Batas paling singkat masa haid, batas paling lama masa haid itu tidak bisa ditentukan, dan tidak ada dalil yang bisa dipakai untuk menentukan 15 dino, 10 dino, tidak ada bunyinya begitu. Summa in kanat laha adatun mutaqarrarah ta'malu 'alaiha li hadits Ummi Salamah. Yang terpenting adalah seorang perempuan harus mengingat-ingat biasanya pirang dino suwene haid itu. Maka yang dipakai adalah kebiasaan itu berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha istaftat Rasulullah SAW fi imratin tuhraqud dam. Ummu Salamah pernah minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang keluar darah dari kemaluannya. Faqala litanzur qadrul layali wal ayyamil lati kanat tahiduhunna wa qaddirhunna min asy-syahri fatada'a shalah summa litaqtasil walitas tathqir summa tusalli. Jadi Ummu Salamah minta pandangan hukum, minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang haid. Berapa lama Nabi perempuan haid itu? Nabi menjawab, hendaklah diperhatikan. Bisa jadi ya beberapa hari. Ya. Hendaklah seorang perempuan itu melihat berapa hari, berapa malam biasa haid. Dan oleh karena itu buat perhitungan setiap bulan, kata Rasulullah SAW. Kalau sudah membuat perhitungan, sudah diketahui biasanya 6 dino, biasanya 7 dino misalnya, ya sudah, sejak saat itu nanti tinggal menghitung bulan berikutnya. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau sudah ketemu hitungannya, summa litaqtasil walitastafir summa tusolli. Kalau begitu, kalau sudah dihitung sesuai kebiasaannya, hendaklah mandi, hendaklah dibersihkan farjinya, kemudian sholat. Wa in lam takun laha adatun mutaqarrarah tarji'u ilal qara'inil mustafadah min ad-dam li hadits Fatimah binti Abi Hubaysh al-mutaqaddim wa fi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf. Fadalla hadis ala anna damul haid mutamayyiz an ghairihi ma'rufun ladan nisa. Tapi kalau orang perempuan itu tidak terbiasa atau mungkin belum terbiasa menghitung kebiasaannya berapa hari dia haid, maka dia bisa menggunakan bukti-bukti yang bisa dipahami tentang darah haid. Bukti ini apa? Gitu ya.
Nek ono sik metu, apakah itu memang betul sebagai darah haid? Nanti bisa ditanyakan kepada orang yang lebih mengerti, kaum perempuan maksudnya yang lebih mengerti. Muddatut tuhri bainal haidataini. Kalau begitu berapa masa suci antara satu haid dengan haid di bulan berikutnya? Ittafaqal ulama ala annahu la haddalahu li aktsarit tuhril mutakhallil bainal haidataini. Menghitung waktu haidnya saja susah, antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda kebiasaannya, apalagi menghitung masa suci. Ya, tetap menggunakan perkiraan berdasarkan kebiasaan masing-masing. Itu tentang haid. Tentang nifas yang kedua, ta'rifuhu huwa damul kharis min qubulil mar'ah bisababil wiladah. Nifas itu keluarnya darah dari kemaluan depan kaum perempuan karena sebab melahirkan. Wa in kanal maulud sakoton, meskipun anaknya itu apa sakoton, mati dalam rahim, apa jenenge, meskipun keguguran, gitu ya. Bahasa gampangnya, meskipun itu ternyata dikiret, nah gitu ya, tetap ada namanya nifas. Cuma berapa lama itu juga sama, mboten nenten ketentuan apa yang disebut secara tegas. La hadda li aqallin nifas fa yatahaqqaq bi lahzatin fa idza waladat wa qata'at damuha aqbal wiladah aw waladat bila damin wa qada nifasuha lazimaha ma yalmizu tahirat minas shalah was shaum ghairiha. Ya. Tidak ada batas, paling sebentar orang nifas berapa lama tidak ada batasnya. Tidak ada dalil yang mengatur tentang itu. Yang penting kalau seorang sudah melahirkan atau seorang setelah keguguran mungkin dikiret, terus setelah itu nggak keluar lagi darahnya, tidak lagi keluar darahnya, dan karena itu nifasnya selesai, maka dia wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang juga wajib dilaksanakan perempuan yang sedang dalam keadaan suci, baik sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi kebanyakannya orang nifas itu fa'arbauna yauman, 40 hari. Berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia menceritakan, kanatin nufasa tajrisu ala ahdi Rasulullah sallallahu arba'ina yauman. Orang-orang yang dalam keadaan nifas pada masa Nabi itu tetap mereka ikut dalam majelisnya Nabi, ya. Mereka itu dalam keadaan nifas biasanya selama 40 hari. Dari sanalah qad ajma ahlul ilmi nasabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna nufasa tada'u shalah arba'ina yawman. Dari sanalah kemudian baik itu para sahabat, para tabi'in, orang-orang sesudahnya itu ijma bersepakat untuk berpendapat bahwa waktu nifas itu paling lama 40 hari. Kalau sebelum 40 hari suci, ya sudah, langsung mulai sholat, langsung mulai puasa kalau ingin puasa, apalagi kalau wajib puasa. Loh, setelah 40 hari itu masih mengeluarkan darah, fa inna aktsarul ahli ilmi qalu la tada'i shalah ba'dal arba'in. Nah, nek marine 40 dina sik metu ae. Sebagian besar ulama berpendapat nek marine 40 dina itu kok sik metu ae, babaran oleh 40 dina kok sik metu ae darahnya, maka orang itu tetap menjalankan ibadah meskipun keluar darahnya. Jadi batas paling akhirnya itu para ulama sepakat 40 dina, ndukure iku wis salat. Gitu ya. Orang nifas itu. Baik,
Tentu saja apa yang dilarang bagi orang yang sedang haid atau nifas. Yang pertama adalah saum, puasa. Kalau dilarang sholat jelas, tapi yang lainnya itu dilarang untuk puasa. Fala yahillu lil haid wal nufasa an tasum fa in shamat la yanaqadu siyamuha wa waqa'a batilan wajibu 'alaiha qada'u ma fataha min ayyamil haid wan nifas fi syahri Ramadan. Kalau ada orang yang haid atau nifas, maka dia tidak boleh berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, maka puasanya tidak dicatat, tidak dianggap. Wa waqa'a batilan, jatuh batil, jatuh menjadi salah. Tapi wa yajibu 'alaiha qada'u ma fataha. Puasanya orang kok nifas, orang kok haid, puasanya tidak dianggap dan dianggap batal. Tapi wajib membayar puasa kalau puasa yang harusnya dikerjakan itu adalah puasa wajib. Ya. Beda kalau tidak sholat nggak perlu diqadha. Disitulah ada hadis Rasulullah SAW bersabda. Ya, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW tentang kaum perempuan? Kaum perempuan itu, ya, kata Aisyah radhiyallahu an, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Begitu. Nah, ini nanti biasanya kita kaitkan dengan ono qadha salat gitu. Bagi sebagian ulama qadha salat itu ada. Ya, nanti ketika kita bahas bab salat. Ya. Qadha salat itu ada. Ada hadis ini khusus perempuan. Perempuan nek prei salate gak perlu diqadha. Tapi nek poso diqadha. Begitu loh. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah, itu maksudnya kaum perempuan. Nek kaum laki-laki misalnya saiki ninggal salat ya engko diqadha. Misalnya ninggal mergo keturun, nek melek salat iku jenenge qadha. Tapi nanti aliran qadha, mereka yang berpendapat bahwa qadha salat itu ada. Misale Pak Nardi biyen nom-nomane gak salat 10 tahun wis diqadha terus. Misale biyen rek nom-nomanku tinggal salat 10 tahun, ya wis saiki wis tobat, tak qadhoke 10 tahun. Mari salat zuhur tambah maneh zuhur, mari salat asar tambah maneh asar, mari salat maghrib tambah maneh maghrib, selama 10 tahun. Itu nanti yang berpendapat adanya qadha salat itu. Gitu. Tapi yang berpendapat tengah-tengah ya napa? Gak ono qadha, nek biyen wis dosa ya wis tobat, selesai. Nah, gitu ya. Nek sekedar qadha itu dalam satu hari, iya gitu ya. Misale operasi ini jam 10 isu. Kayak kula niku sing operasi. Budal nang kamar operasi jam 10 isu. Operasi ini berlangsung zuhur gurung mari, asar gurung mari, maghrib gurung mari, isya gurung mari. Jam 10 bengi kait mari. 10 bengi kait mari. Mari mosok-moro langsung melek, mboten. Ngelilire jam setengah 3, jam 2. Impun mang berarti gak sholat duhur, asar, maghrib, isya langsung tegaru tadi siji. Itu namanya qadha sholat yang tetap diadakan gitu. Urut kok caranya sholat duhur ya nomor caranya
Napa? Nggih. Salat zuhur ya napa, salat asar ya napa, salat maghrib ya napa, ya sesuai. Mboten ditambahi. Nggih salat zuhur, mantun salat zuhur, nggih salat asar. Ditambahi maksudnya ya napa? Napa? Nggih zuhur, wis mari salam. Asar saiki, wis mari salam. Maghrib, mari salam. Isya, gitu. Itu namanya qadha, sanes ditambah. Nek ditambah niku engko pahami bisa beda. Gitu. Ngoten. Itu pendapat tengah-tengah. Ada qadha nek ukurane sedina. Soale biasa gak ono wong iku kok moro gak sadar 2 dina. Wonten Ustaz wong koma. Nek wong koma biasane lanjut biasanya, gak ono biasanya. Nanti lah biasanya. Napa? Loh, mu'alaf. Lah nggih. Sing aliran ono qadha mu'alaf. Biyen ya gak salat terus. Nah, itu namanya yang aliran qadha. Ada kodok sholat mutlak, pokoknya tahu ninggal pirang suwe ya mulai dewasa ya ikut ditambahi terus. Nah, kita tidak. Yang dimaksud kodok itu nek dalam hitungan 1 hari atau 1 waktu yang memang masih nyambung dalam waktu yang dekat. Nek mergo sengaja ditinggal, sebagian berpendapat wis gak iso dikodok. Jadi sengaja. Tapi nek wong sing sedina ditinggal gara-gara niku wau, gara-gara turune gak ngelilir-ngelilir, nah, misalnya begitu. Jadi Nabi mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah, itu kaitannya dengan kaum perempuan, bukan untuk semua. Tetap ada qadha. Nabi sholat sunnah ditinggal ya engko salate ngono. Meskipun sudah di luar waktu. Nanti kita akan bahas itu. Nabi gak sholat qobliyah zuhur. Nabi biasanya qobliyah zuhur niku loro nang omah, loro nang masjid. Gak sholat qobliyah zuhur karena satu dan lain hal. Mari zuhur, mari ba'diyah zuhur, Nabi sholat maneh 2 rakaat. Nah, misalnya. Oh, sing ditinggal 4 rakaat, ya nambah maneh 2 rakaat. Jadi jangkep 6 pacet. Itu gitu. Itu yang disebut qadha. Sholat termasuk sholat sunnah. Nabi gak sholat ba'diyah zuhur. Gara-gara mantun zuhur ketekan tamune akeh njaluk didumno harta rampasan perang. Sahabat Nabi mari perang menang oleh rampasan akeh. Ya. Dum-duman dhewe iku napa jenenge? Royokan, akhirnya Nabi sing di gawe jujukan. Nabi sampean dumno. Ngedumno harta rampasan yang banyak sampai datang waktu asar. Mari asar wayahe teko nang omahe Maimunah, istri beliau. Tutuk omahe Maimunah, wis mari salat asar nang masjid. Lho kok salat maneh? Nabi niku salat napa? Ngono. Oh, mang salat ba'diyah zuhur gak kober mang. Nah, begitu. Nanti kita akan masuk bahas itu. Itu namanya qadha salat. Nah, kalau ada hadis, sekali lagi, kami diperintah untuk mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat. Itu kaum perempuan. Gitu loh. Baik. Itu tadi tentang kaum perempuan. Yang kedua, selain tidak boleh sholat tentu saja tidak boleh puasa. Yang terakhir, orang yang sedang haid atau nifas tidak boleh al-wat'u. Wat'u itu maksudnya adalah jima, gitu ya.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang perempuan yang haid. Ya, katakanlah bahwa haid itu merupakan kotoran. Oleh karena itu hindarilah kaum perempuan, maksudnya istri-istrimu dalam keadaan haid. Jangan kau dekati dia sehingga dia suci. Maka apabila istrimu sudah suci, datangilah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang haid dan nifas. Terakhir sekarang istihadhah. Istihadhah itu apa? Istimraru nuzulid dami wa jaryanihi fi ghairi awanihi. Istihadhah itu adalah keluarnya darah secara terus-menerus meskipun sudah bukan waktunya. Biasanya orang istihadhah itu ada pada 3 kondisi. Yang pertama, antakuna muddatul haidi ma'rufah laha qabla al-istihadhah wa fi hadhil halah tu'tabaru hadhil muddah al-ma'rufah hiya muddatul haid wal baqi istihadhah li hadithi Ummi Salamah annaha istaftatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin tuhraqud dam faqala li tanzur qadra layali wal ayyam allati kanat tahidahunna wal kham wa qaddirhunna minasyahri fatada as-shalah thumma litaqtasil wa litastafir thumma tusalli wa Malik wa Syafi'i wal khamsa illa Tirmidzi. Ya. Pertama, orang haid dalam posisi orang istihadhah dalam posisi mengetahui kebiasaan haidnya. Kalau perempuan sudah mengetahui aku biasanya nek haid iku 6 dino, maka kalau kaum perempuan mengetahui kebiasaan haidnya 6 hari atau 7 hari, maka kalau lebih daripada kebiasaannya itu sudah dianggap istihadhah. Gitu ya. Biasanya 6 ini hari ke-7 anggap istihadhah. Biasanya 7 dino hari ke-8 istihadhah. Begitu. Pokoknya nek wis kulino ngitung kebiasaan ini aku biasanya 6 dino. Ya sudah, selebihnya istihadhah. Kalau sudah dihitung biasanya 7 dino, selebihnya istihadhah. Sesuai dengan pertanyaannya Ummu Salamah yang bertanya tentang hal tersebut, Nabi menjawab supaya kaum perempuan itu bisa ngitung biasanya pirang bengi, pirang dino, pirang bengi. Ya. Kalau sudah dihitung, nah dan itu menjadi rutinitas bulanan, hendaklah pada kebiasaan dia haid itu dia meninggalkan sholat. Ya. Lepas dari itu hendaklah dia mandi, ya, kemudian ya berwudu dan sholat, ya, begitu. Hadza hukmul mar'ati yakunu laha minasyahri ayyamun ma'lumah. Ini hukum bagi perempuan yang memang memiliki rutinitas sing kena dititeni.
setiap bulan. Tapi bisa juga keadaannya nomor 2, ayyastamirra bihaddam walam yakun laha ayyamun ma'rufah imma li annaha nasiyat adataha aw balagat mustahadatan wala tastati'u tamyiza damil haid wa fi hadhil halah yakunu haiduha sittatu ayyamin aw sab'ah ala ghalabi adatin nisa. Getene metu terus tapi dhek gak biasa niteni, gak biasa niteni utawa lalian aja nek kaitan gak tau niteni. Ana wong nek dikon ngiling-ngiling iku rada angel wis gak niteni. Oleh karena itu bagi yang demikian itu lebih-lebih dia juga nggak bisa membedakan iki darah haid atau bukan, wis pokoknya gak tahu yo, pokoknya gak pati pinter niteni ngoten. Maka masa haidnya ditentukan seperti kebanyakan kaum perempuan 6 atau 7 hari. Sudah, selebihnya istihadah. Oh, gitu. Itu yang kedua. Sing nomor 1 nek isok niteni rutinitasnya, maka selesai sesuai dengan kebiasaannya. 6 dino, 7 dino dianggap istihadah. Biasa 7 dino, hari berikutnya dianggap istihadah. Nek gak isok niteni, lalian nitenine, gak titen warnane darahe, ya wis dipadakno karo wong liya wae. Takon, biasanya sampean pirang dino? 6 dino, 7 dino. Nah, begitu. Pilih salah satu. Nggih. Kenapa? Mangkane ngoten niku. Nek wis bersih segera mandi. Napa? Ditunda-tunda, iya. Ya utang salatnya. Ya, tetap salatnya setelah mandi. Tapi utange salat sik duwe. Ya. Sing soro niku sakniki kaum perempuan bekerja. Wayahe bersih ana kantor. Nah, iki aduse nang ndi? Angel aduse diberseni mawon. Mboten enten fasilitas adus sampean tayamum. Ya. Enten banyu, iya tapi gak mungkin adus nang kono ya men tayamum. Nek kira-kira mantuk wis kliwatan waktu sholat. Oh, mantuk sing nututi waktu sholat sing enten nggih monggo nang omah. Nggih. Sing repot karena kaum perempuan sekarang bekerja. Waktu bersih sewaktu-waktu bisa jadi di kantor. Begitu ya. Kudu dicatat iki sakjane wis bersih, ngoten utang salate. Baik. Mboten. Kalau tayamum ya sampun selesai. Mboten. Kemarin kan syaratnya tayamum itu kan macam-macam. Oleh tayamum ono banyu tapi gak iso digawe. Apa? Mosok banyu tok lah anduke lah macam-macam ya misale ya. Ono banyu tapi nang kono ide ngene wae membahayakan misalnya. Enggak apa-apa tayamum itu begitu. Tidak harus karena tidak ada bisa jadi ada air tapi ada hal-hal lain yang tetap menghalangi seseorang bisa menggunakan air maka boleh tayamum. Kalau sudah tayamum kemudian sholat mengulangi enggak, nah, gitu ya. Nek mari mulai diulangi mboten ade. Nah, gitu ya. Yang ketiga, orang istihadah itu alla takuna laha adatun walakinnaha tastati utamyiz damil haidah an ghairihi wa fi hadhil halah ta'malu bitamyiz
li hadithi Fatimah binti Abi Hubeish annaha kanat tustahadu faqala lah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haid fa inna aswat yu'raf fa idza kana kadzalik fa amsiki anis shalah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa inna ma huwa irqun. Dia tidak ingat rutinitasnya, pirang dinone gak eling, tapi iso bedakno oh iki darah haid, oh iki duduk darah haid. Maka yang berlaku ya kemampuannya untuk membedakan. Nek ero iku sik darah haid, ya berarti masih tidak boleh sholat, belum boleh mandi. Kalau sudah bukan darah haid, ya mandi dan kemudian sholat. Itulah kurang lebih tentang perempuan yang istihadah. Nah, kalau istihadah apa saja ketentuan yang perlu diperhatikan? Lil mustahadati ahkamun nulakhisuha fi ma yali. Orang yang istihadah itu ada ketentuan-ketentuan yang bisa diringkas sebagaimana berikut. Yang pertama, annahu la yajibu 'alaihal ghuslu li syai'in minas shalah wala fi waqtin minal awqat illa marratan wahidatan hina ma yanqati'u haiduha wa bihadza qala al-jumhur minas salaf wal khalaf. Yang pertama, orang istihadah itu tidak wajib mandi ben metu. Pokoknya terakhir dianggap iku marine haid, yaitu mandinya. Setelah itu enggak perlu mandi lagi. Nah, gitu ya. Lah nek mboten perlu mandi lagi tapi keluar terus darahnya. Nah, ketentuan yang kedua, annahu yajibu 'alaihal wudu' likulli sholatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil Bukhari, tsumma tawadda'i likulli sholatin. Wong istihadah pun mantun mandi karena dianggap haidnya sudah berhenti. Berarti kelanjutannya dianggap istihadah. Maka setiap waktu sholat wajib wudu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tsumma tawadda'i likulli sholatin, untuk yang istihadah wajib wudu tiap akan sholat karena posisinya metu terus kan, ngoten nggih. Nah, niku podo nanti berlaku bagi orang tua utawa sing loro gak iso ngempet pipis gawe pempes misale ya, maka setiap akan sholat wudu. Nah, gitu. Itu berlaku untuk itu nanti. Tapi hadisnya tentang orang yang istihadah. Nah, tapi tidak hanya orang istihadah nanti yang begitu. Ya itu tadi, wong loro kadang gak iso ngempet pipis. Utawa wong pun sepuh diluk pipis, tengah sholat pipis. Maka yang mengalami seperti itu setiap sebelum sholat wudu, tengah-tengah sholat metu mboten napa-napa. Nah, gitu ya, tetap sah. Nah, gitu salatnya. Ya wong loro, jenenge loro. Nah, inilah istihadah itu juga sakit sama. Begitu. Yang ketiga, antagsila farjaha qabla al-wudu wa tahshuhu bi khurqatin aw qutnatin daf'an lin najasah wa taqlilan laha fa illam yandafi dam bidzalika syaddat ma'a dzalika ala farjiha wa talajjamat wa tasfarat wa la yajibu hadza wa inna ma huwal aula. Nah, iso setiap akan wudu tetap dibersihkan farjinya. Wong loro pipise metu terus gawe pempes, nek iso ben kate salat diganti pempes dibersihkan, ganti pempes, wudu. Oh mboten saged wudu, tayamum pun sampean salat tapi dibersihni dhisik, ngoten lho. Tidak wajib, tapi begitulah yang utama, begitu. Sing rambut ya orang tua, bapak ibu yang sudah tua barangkali sudah pipis di tempat gitu ya, begitu caranya. Pun sakniki sampean salat, kula ramuti dhisik, kula bersihni dhisik, sampean gawe pempes, sampean wudu utawa sampean tayamum gitu ya. Setelah itu salat, tengah-tengah salat metu pipise enggak masalah. Tapi sekurang-kurangnya sebelum salat, sebelum wudunya atau tayamumnya itu sudah membersihkan diri.
Itu berlaku bagi orang yang haid, berlaku bagi orang istihadah, karena istihadah itu adalah penyakit, berlaku bagi orang yang sedang sakit lainnya yang memiliki gejala yang sama. Gitu ya. Utawa nek ndamel kateter kan metu terus. Gitu ya. Begitu. Yang keempat, Allah tatawaddu'a qabla dukhuli waqti shalah indal jumhur irtaharatuha daruriyah falaysa laha taqdimuha qabla waqtil hajah. Ya, karena sewaktu-waktu keluar terus nek gurung wayahe salat gak perlu wudu. Engko ae nek kate salat wudune. Ya, begitu. Soalnya napa? Kebutuhan wudunya, daruratnya sebelum salat. Maksudnya kok gak oleh wudu niku napa? Gak oleh wudu terus jagakno aku mang wis wudu, gak oleh ngono. Ngoten lho. Nek wudu nggih asal mawon, tapi nek kate salat tetep wudu maneh. Maksudnya tidak boleh berwudu itu adalah tidak boleh berwudu terus jagakno aku kok gak perlu wudu, aku mang wis wudu. Enggak bisa begitu karena keadaan daruratnya dia keluar terus. Maka yang dianggap adalah wudu menjelang sholat. Begitu. Nek wudu sak waya-waya oleh ae. Cuma menjelang sholat tetep wudu. Begitu. Gak iso wudune saiki engko jagakno kok. Wis mumpung ana konak aku tak wudu saiki, oh mboten saged. Mungkin mawon nek mboten ten kula, mboten ten anake. Oh, ya engko tayamum gak apa-apa. Begitu. Baik, yang keempat. Oh, khusus untuk yang istihadah annahu yajuzu li jauziha ayyataha fi hali jariyani dam inda jamaahiril ulama li'annahu lam yarid dalilun bitahrimi simaiha. Khusus perempuan yang istihadah ketika dalam keadaan istihadah karena bukan dalam keadaan haid, maka boleh suami berhubungan dengan istrinya meskipun darahnya masih keluar. Demikianlah pendapat sebagian besar ulama karena tidak ada dalil yang mengharamkan menjima istri yang sedang istihadah. Ibnu Abbas berkata, al-mustahadatu ya'tiha zawjuha idza shalat fas-shalatu a'zam. Orang yang sedang istihadah ya boleh didatangi oleh suaminya, maksudnya dijima oleh suaminya apabila memang dia sholat, karena sholat berhubungan dengan Allah itu lebih besar, hukumnya itu statusnya lebih utama, lebih besar. Nek karo Allah ae oleh, karo menungso ya oleh gitu. Ini yang kelima, yang terakhir. Wa anna laha hukmu tahirat tusalli wa tasum wa ta'takif wa taqra'ul Qur'an wa tamassul mushaf wa tahmiluhu wa taf'alu kullul ibadat wa hadza mujamma'un alaih. Maka perempuan yang mustahadah itu berlaku hukum seperti perempuan yang bersih. Salat, ya puasa, ya baca Quran, ya melaksanakan semua macam ibadah ini sudah disepakati oleh para ulama. Baik, itu bab tentang haid, nifas dan istihadah. Kita akan ganti topik tentang sholat. Insya Allah di waktu yang akan datang ya kita akan bicara tentang kedudukan sholat dalam Islam. Kita akan bicara tentang hukum meninggalkan sholat ya, tentang apalagi ini tentang mana saja sholat yang fardu, mana saja yang sunnah dan seterusnya. Agak panjang bahasan tentang sholat. Saya kira demikian untuk bahasan toharoh yang terakhir ya, kita sampai di bab haid, nifas dan istihadah. Insya Allah bermanfaat, khususnya bagian-bagian terakhir tadi itu, bagian tentang mustahadah itu tidak hanya bisa dibahas
khusus kaum perempuan, bisa juga orang yang sedang sakit, karena istihadah itu kedudukannya sama dengan orang sakit. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.